Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan ini kami ingin bertausiah dengan judul Bijak dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Bijak dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Alhamdulillahil malikil haqqul mubin alladzi hayana alladzi habana bil imani wal yaqin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thayyibin wa ashabil akhbari ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayyuhallazina amanu Ya ayyuhan nasu usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wattabi' sayyi'atal hasanata tamkhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'du. Sahabatku semuanya dimanapun berada, yang sama-sama dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki nama-nama yang baik dan sifat yang sempurna. Dialah satu-satunya yang mengatur alam semesta dan memberikan rezeki kepada seluruh makhluknya. Tidak ada sekutu baginya dan tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Sayyidul Awwalin wal Akhirin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh kaum muslimin yang berjalan atas sunnahnya. Sahabatku semuanya dimanapun berada, yang sama-sama dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, yaitu mengamalkan apa yang diperintahkan dan juga menjauhi apa yang dilarang olehnya dan Rasulnya. Hal tersebut tidak lain sebagai bentuk syukur atas nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Di antara sekian banyak kenikmatan yang tidak akan bisa terhitung yang diberikan kepada kita, tentu kita sebagai orang beriman sepakat bahwa nikmat terbesar adalah nikmat keimanan. Kelak perkara itulah yang akan diingat oleh seorang hamba ketika pertama kali dia memasuki surga. Sebagaimana yang termaktub dalam firman-Nya,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami kepada surga ini, dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 43. Sahabatku semuanya dimanapun berada, yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujud syukur kita secara khusus untuk diri pribadi atas nikmat tersebut adalah menjaganya dari noda-noda kesyirikan, bid'ah dan khurafat. Adapun wujud syukur kita dalam lingkup yang lebih luas ialah dengan mendakwahkannya kepada saudara, kerabat dan khalayak. Namun disayangkan jika kita merasa telah mendapatkan hidayah Allah, kadang muncul perasaan tinggi hati dan merasa lebih suci ketimbang orang yang tengah bergelimang dosa karena sedikitnya ilmu agama, sehingga memunculkan sekat-sekat batas, mengisolir para pendosa dan meninggalkannya tanpa pernah mengajak dan mengingatkannya terlebih dahulu. Lidah yang tak bertulang pun turut andil mengeluarkan berbagai dalil guna menohok saudara se-Islamnya yang masih lalai menggunakan kata-kata yang pedas. Padahal belum tentu kita lebih mulia dari orang-orang yang lalai itu. Karena bisa jadi mereka berada di kubangan dosa itu karena ketidaktahuan, bukan karena mengingkari kebenaran. Sahabatku semuanya dimanapun berada, yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya bahwa pernah ada dua orang laki-laki dari Bani Israel. Orang pertama adalah seorang yang rajin ibadah, sedang orang yang kedua orang yang melampaui batas terhadap dirinya atau bermaksiat. Mereka adalah dua orang yang saling bersaudara, maka yang rajin beribadah selalu melihat saudaranya berbuat dosa, hingga pada suatu hari ketika ia melihat saudaranya telah berbuat dosa yang ia rasa adalah suatu hal yang besar, maka ia berkata, "Celaka kamu, berhentilah dari dosa itu." Saudaranya menjawab, "Tinggalkanlah aku, demi Rabbku, apakah kamu diutus kepadaku sebagai pengawas?" Selanjutnya laki-laki yang rajin beribadah itu berkata, "Demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu." Atau berkata, "Allah tidak akan memasukkanmu ke dalam surga selama-lamanya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lalu Allah mengutus malaikat kepada keduanya untuk mencabut nyawa mereka. Saat keduanya berkumpul, maka Allah berfirman kepada seorang yang berbuat dosa, "Pergi dan masuklah ke dalam surga dengan rahmatku." Dan berfirman kepada yang satu lagi, "Apakah kamu lebih tahu tentang urusanku? Apakah kamu membawa rahasia yang ada di tanganku? Pergi dan bawalah dia ke neraka." Setelah itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda,
Demi zat yang jiwa Abul Qasim berada di genggamannya, sungguh dia telah berbicara dengan sebuah kalimat yang menghancurkan dunia dan akhiratnya. Dalam hadis di atas ada satu pelajaran sangat berharga, yaitu betapa pentingnya sikap lemah lembut kita dalam berdakwah dan jangan mudah memvonis seseorang dengan akhlak buruknya, karena ada balasan yang cukup mengerikan bagi siapapun yang berkata tanpa ilmu. Terlebih bila mengedepankan emosi dan mengedepankan emosi dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Oleh karena itu sudah seyogyanya kita gunakan kata-kata yang halus lagi yang dapat meluluhkan hati dalam mengajak keluarga dan khalayak. Sahabatku semuanya, dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu hari ada orang menemui Khalifah Harun ar-Rasyid seraya berkata, "Wahai Harun, aku hendak berbicara kepadamu dengan keras karena aku ingin menasihatimu." Maka Harun ar-Rasyid menjawab, "Wahai fulan, aku tidak sudi mendengar perkataanmu, sebab aku tidaklah lebih jahat daripada Fir'aun, dan engkau pun tidak lebih baik dari Musa. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan Musa untuk bertutur dengan lemah lembut kepada Fir'aun." Sebagaimana telah masyhur kisah antara Musa dan Fir'aun, Allah Subhanahu wa ta'ala berpesan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun tatkala akan mendatangi salah satu pionir terbesar kekufuran, Raja Fir'aun yang zalim, yang telah tercatat dalam Lauhul Mahfuz bahwa ia akan mati di atas kekufuran. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Berbicaralah kalian berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut. Al-Quran Surat Toha ayat 44. Kalau untuk berbicara kepada Fir'aun yang notabene-nya adalah gembong kekafiran, pemimpin para penduduk neraka saja, Nabi Musa dan Nabi Harun diberi titah agar berlemah lembut dengan mereka, maka tentu masyarakat kita lebih berhak untuk diperlakukan secara demikian. Sikap lemah lembut memiliki dampak yang begitu besar dalam meluluhkan hati orang yang kita dakwahi, sehingga mudah menerima apa yang kita sampaikan. Kebalikannya, sikap kasar dan keras akan menjadikan orang lari dari kita dan enggan menerima nasihat yang disampaikan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fadhun ghalidul qalbi lam fadu min haulik." Dikarenakan rahmat dari Allah lah engkau wahai Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka para sahabat. Seandainya engkau bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 159. Sebegitu vital dan urgennya sifat ini dalam diri seorang pendai, sampai-sampai orang yang tidak memiliki karakter tersebut tidak berhak untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimakumullah berpetuah,
tidaklah boleh beramar ma'ruf dan nahi mungkar kecuali seseorang yang memiliki 3 sifat: lemah lembut ketika menyuruh dan melarang, adil ketika menyuruh dan melarang, serta memiliki ilmu tentang apa yang ia suruh dan ia larang. Sahabatku semuanya dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syekh Alamah Muhammad bin Sahih Al-Utsaimin rahimakumullah bercerita, dikisahkan bahwa dahulu ada seorang pemuda amat bersemangat untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Suatu sore dia mendapatkan seorang penggembala onta sedang menggiring gembalaannya sambil berdendang. Tujuannya agar onta-ontanya bersemangat untuk berjalan. Padahal saat itu muazin tengah mengumandangkan azan maghrib. Maka sang pemuda menghardik penggembala itu dengan keras, namun si penggembala tidak memperdulikan teguran pemuda tersebut, bahkan terkesan menantang dan terus berdendang. Maka pergilah pemuda itu ke seorang ulama untuk melaporkan kejadian tersebut. Keesokan harinya ulama tadi mendatangi tempat si penggembala pada waktu serupa. Ketika azan maghrib yang dikumandangkan, beliau berkata dengan santun dan lemah lembut kepada si penggembala, "Wahai saudaraku, azan maghrib telah dikumandangkan. Hendaknya engkau segera menunaikan solat, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, wa'mur ahlaka bis-solati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa." Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan solat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki padamu, dan ganjaran yang baik adalah bagi orang yang bertakwa. Al-Quran Surat Toha ayat 132. Maka si penggembala tersebut menjawab, "Jazakumullah khairan." Kemudian dia segera meletakkan cemetinya lalu berwudu dan pergi ke masjid beserta sang ulama tadi. Apakah kunci keberhasilan dakwah sang ulama dan sebab kegagalan dakwah si pemuda di atas? Yaitu keberhasilan dakwah sang ulama karena sikap lembutnya dalam berdakwah kepada orang yang lalai atau bermaksiat. Sedangkan kegagalan dakwah si pemuda itu karena sikap kasarnya dalam berdakwah kepada orang yang lalai atau bermaksiat. Sahabatku semuanya dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdakwah merupakan salah satu sarana bagi manusia untuk menyampaikan syiar-syiar Islam kepada orang tidak mengetahui Islam atau orang yang sedang lalai dari ketaatan maupun orang yang bermaksiat kepadanya. Tapi hal itu harus dilakukan dengan cara yang pernah Rasulullah lakukan atau berlandasan dengan Al-Quran dan tidak melakukan sesuai dengan kehendak dirinya. Hal tersebut sudah tertulis dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin."
Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Sahabatku semuanya dimanapun berada, yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini dijelaskan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar menyeru manusia untuk menyembah Allah dengan cara yang bijaksana. Bukan berarti kita hanya menyerukan untuk menyembah Allah dengan kehendak kita sendiri tanpa melihat cara berdakwah yang baik, sehingga membuat kesan jelek terhadap Islam. Ayat di atas juga memberikan metode dan tata cara berdakwah. Di antaranya yang pertama adalah metode dakwah bitorikil hikmah, atau dengan jalan kebijaksanaan. Disebutkan dalam tafsir Al-Muyassar dan tafsir Quranul Azim bahwa bitorikil hikmah adalah jalan lurus yang telah diberikan Allah kepada semua manusia, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian dijelaskan juga al-hikmah adalah hendaklah bercakap-cakap dan berbicara dengan bahasa yang dimengerti oleh orang yang diajak bicara. Oleh karena itu setiap ucapan dan perkataan yang dilontarkan haruslah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, metode dakwah bil mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Disebutkan dalam tafsir Al-Muyassar dalam bil mau'izatil hasanah adalah memberi nasihat yang baik dengan menasihatinya tidak di tempat umum sehingga orang akan suka kepada kebaikan dan menjauhi perbuatan buruk. Karena nasihat di tempat umum sama dengan mempermalukannya, sedangkan tafsir Quranul Azim menjelaskan bahwa bil mau'izatil hasanah adalah memberi nasihat menggunakan perasaan hati dan memahami konteks keadaan agar mereka menjadi takut dengan siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, metode dakwah wajadilhum billati hiya ahsan, berdebat dengan cara yang baik. Disebutkan dalam tafsir Al-Muyassar bahwa wajadilhum billati hiya ahsan adalah berdebat dengan cara lemah lembut dan rasa kasih sayang. Sedangkan dalam tafsir Ibnu Katsir makna wajadilhum billati hiya ahsan adalah jika ada orang yang berhujjah atau mengajak berdebat, hendaklah melawan dengan raut muka yang manis, sikap yang lembut, dan ucapan yang baik. Sahabatku semuanya dimanapun berada, inilah metode dan tata cara berdakwah yang Allah ajarkan kepada kita agar kita dapat berdakwah dengan baik tanpa menyakiti orang yang kita dakwai, sehingga mereka mengetahui Islam dan menyadari akan kesalahannya. Alhamdulillahirabbil alamin, telah kami sampaikan tausiah yang berjudul bijak dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.